ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi coba kalian iringi ibu terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. 1 jari kiri, 1 jari kanan, 3 menjadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, 3 menjadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 3 menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 menjadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 menjadi 10. Marilah berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siti? Hadir, Bu. Al? Hadir, Bu. Fadil? Hadir. Restu? Hadir. Naila? Hadir. Kemana Naila? Oh, Wahyu? Tidak hadir. Tidak hadir ya. Chelsea? Tidak hadir. Oke. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, subtema 1, pembelajaran 3. Muatan bahasa Indonesia tentang wawancara. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu tentang wawancara? Tahu. Apa? Coba Al. Tahu. Tidak tahu. Fadil? Restu? Tahu. Tidak tahu. Oke. Wawancara itu percakapan antara 2 orang atau lebih antara pewawancara dan narasumber. Tujuan wawancara itu ialah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, contoh pertanyaan saat melakukan wawancara contoh pertanyaan saat melakukan wawancara dengan tema virus corona. Yang pertama yaitu kita ajukan misalnya kepada Bapak kan. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui tentang virus corona? Yang kedua, di mana awal penyebaran virus corona? Yang ketiga, apakah ada kemungkinan kita terkena virus corona? Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa tahu apakah kita mengidap virus corona atau tidak? Berapa lama virus corona bisa bertahan hidup? Nah, selain itu ada juga pertanyaan seperti ini. Yang pertama, siapa yang paling beresiko terkena virus corona? Yang kedua, apakah anak-anak bisa terkena virus corona? Yang ketiga, mengapa virus corona begitu serius? Nah, selanjutnya masih ada juga contoh lagi. Yang pertama, apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi virus corona? Apakah Bapak mendukung setiap usaha yang telah pemerintah jalankan guna menghentikan penyebaban virus corona? Yang ketiga yaitu bentuk dukungan apa saja yang telah Bapak lakukan. Nah, itu tadi ialah contoh saat melakukan wawancara kepada narasumber. Baiklah, selanjutnya yaitu kita belajar dengan sikap yang harus pewawancara miliki. Yang pertama, netral. Ada yang tahu netral? Netral itu maksudnya pewawancara tidak memihak atau tidak mengomentari setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber.
Yang kedua yaitu ramah. Ramah maksudnya di sini, nah kita harus ciptakan suasana yang nyaman, ramah, sehingga narasumber tidak merasa tertekan atau kaku. Yang ketiga adil. Adil di sini dimaksud tidak boleh membedakan antara narasumber satu dengan narasumber lainnya. Yang keempat, hindari ketegangan. Maksudnya di sini, jangan sampai narasumber merasa dihakimi atau ditekani atas pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan. Oke, itu tadi yaitu sikap yang harus narasumber miliki, yang harus pewawancara miliki. Baiklah, tahap-tahap proses wawancara, yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pembuka. Pewawancara harus memperkenalkan diri dan tujuan melakukan wawancara tersebut. Yang kedua, tahap inti. Tahap inti di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Yang ketiga, tahap akhir, mengucapkan terima kasih kepada narasumber, permohonan maaf, dan berpamitan dengan sopan. Oke, selanjutnya yaitu menyusun laporan hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, jangan lupa membuat laporan. Laporan hasil wawancara dapat disajikan dalam 2 model. Yang pertama yaitu model dialog, tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Yang kedua, model narasi, ditulis dalam cerita atau dideskripsikan. Nah, dengan kosakata baku dalam menulis laporan hasil wawancara. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan contoh pewawancara dengan narasumber. Boleh dilihat, boleh mendekat. Nah, ini adalah contoh pewawancara. Ya, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Sini deh. Aku tak beli ya dan. Aduh. Nah, Ya, tidak apa-apa. Silakan saja ada pertanyaan apa, nanti saya akan coba jawab sesungguhnya. Gitu ya, ya. Ya, boleh. Silakan, tidak apa-apa. Jika kita itu tidak kontak langsung dengan orang yang terinfeksi virus corona, tapi saat kita memegang benda atau peralatan-peralatan yang ada di tempat umum, kita juga bisa terpapar virus corona tersebut. Bagaimana cara virus corona bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ya, virus corona itu nanti saat kita memegang sesuatu benda yang misalkan kita pegang tiang listrik yang ada di tempat umum ataupun pintu ya, virus itu kan bisa menempel di tangan kita. Lalu virus kita tidak sengaja memegang mulut, mata atau hidung, dan disitulah virus corona bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa menyebabkan atau Lalu, siapa saja Pak yang paling berisiko terkena virus corona? yang paling berisiko ya sebenarnya semua orang bisa terkena, ya bisa terkena dampaknya, tapi yang paling berisiko adalah orang-orang yang lanjut usia dan mempunyai penyakit bawaan kronis, itulah yang paling berisiko. Contohnya penyakit virus apa? Bisa
pelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.